Semis, kali ini kita bakal ngobrol dengan cast dari film Mungkin Kita Perlu Waktu. Karena kita emang udah nyiapin waktu buat saya. Kita langsung aja ngobrol dengan Mas Lukman Sadi. Halo, apa kabar Semnis? Dan juga Bima Azril. Halo. Ini kalian berperan sebagai ayah anak ya? Betul, iya betul. Dia bapaknya, aku anaknya. Oh. Kebetulan ditukar ya. Coba bisa jelasin dulu karakternya namanya siapa dan bisa membangun cerita jadi kayak gimana sih? Gitu. Dari Mas Lukman. Dari Bima. Dari dulu aja. Aku berperan sebagai Ombak, anak remaja umur 17 tahun yang menjalani hari-harinya dengan membawa beban yang sangat berat. Karena dia memiliki trauma dan ini karakter yang cukup unik. Dia itu karakter yang sebenarnya pengen dimengerti, pengen disayang, pengen dekat sama orang tuanya, tapi dia nggak tahu caranya gimana gitu. Dia juga nggak terbuka sama orang tuanya karena dia merasa dia tinggal dengan hidup yang nggak ideal gitu karena dia merasa keluarganya tuh nggak mengerti dia gitu. Tapi balik lagi sebenarnya ini kepermasalahan komunikasi antar keluarga yang kurang di keluarganya Ombak gitu. Jadi adanya cuma persepsi gitu. Jadi dia nggak prasangka gitu. Jadi saling ngiranya gini tapi ternyata salah karena nggak ada komunikasi yang terbuild di keluarga ini. Iya, peran aku di sini sebagai Restu, ayahnya Ombak gitu ya. Seorang bapak yang merasa punya tanggung jawab besar untuk membuat keluarganya tetap utuh di tengah rasa kehilangan, di tengah trauma. Menariknya dari karakter Restu terlalu berhati-hati menghadapi segala hal karena dia takut nanti akan terjadi gini. Padahal sebenarnya kalau dikomunikasikan belum tentu, belum tentu seperti itu gitu. Ya. Karena dia juga sebenarnya punya problem yang belum selesai juga tentang kehilangan dan trauma itu. Cuman dia mempush dirinya untuk seakan-akan masalah ini bisa dia selesaikan sendiri dengan asumsi bahwa dia sebagai ayah atau sebagai suami punya tanggung jawab besar terhadap keluarga ini. Gitu. Oke, pertama kali waktu ditawarin film ini, project ini, apa sih yang reaksi kalian seperti apa? Terus apa yang bikin kalian akhirnya, oh aku mau nih terlibat dalam film ini? Kalau buat aku personally, sebenarnya cerita ini udah datang cukup lama dari Mas Teddy ya, berapa tahun lah sebelumnya. Dan aku langsung klik sama cerita ini karena kalau dari aku pribadi, cerita ini tuh sangat menggambarkan situasi keluarga. Bukan sesuatu yang harus terlalu dieksploitasi atau apapun itu. Is so real gitu. Dan apalagi posisi aku kan juga punya keluarga sebagai ayah, punya anak yang menjelang remaja gitu kan. Itu tergambar banget di cerita ini bagaimana seorang kepala keluarga menghadapi situasi seperti ini gitu. Nah ini yang membuat aku sangat tertarik karena aku ngerasa perlu sih kita bikin film ini. Jadi lucu, awalnya Teddy tuh datang ke aku jadi dia datang langsung nawarin as a pemain. Cuman berkembangnya waktu, akhirnya setelah sekian tahun project ini akhirnya datang lagi ke aku. Bentar. Awalnya apa nih, produser? Ya awalnya kan as a pemain ditawarinnya. Terus? Aku suka gitu. Oke, aku mau nih. Cuman setelah sekian lama kebetulan aku juga akhirnya membuat PH Katanika Films dan Teddy datang lagi. Aku juga akhirnya tertarik untuk memproduksi ini, bukan hanya sekedar pemain gitu. Itu sih. Tapi akhirnya berjodoh untuk ikut bermain dalam film ini berarti? Yes. Dari awal emang udah di set up Mas Lukman bakal dipasangkan dengan Syahina atau? Enggak, awalnya tuh, jadi kalau menurut ceritanya Teddy, waktu di awal dia bikin cerita ini, dia tuh udah kebayang aku yang jadi Restu. Tapi sisanya memang aku sendiri belum tergambar. Jadi waktu mau memproduksi film ini ya tentu kita meng-approach beberapa pemain gitu, termasuk salah satunya Bima. Akhirnya yang berjodoh sama kita juga Ine, Tisa, Naura dan Asri Welas. Kalau kamu gimana? Kalau aku sendiri sih waktu itu ditawarin terus aku tahu sutradaranya Mas Teddy, aku udah semangat banget gitu karena aku memang tertarik banget sama karyanya Mas Teddy dan penasaran. Apa sih yang bikin filmnya Mas Teddy yang paling bikin, aku suka banget, pengen main filmnya dia? Film-film sebelumnya maksudnya? Banyak sih, tapi memang... Paling favorit apa? Lovely Man sih, kalau aku ya, sama Berbalas Kejam juga. Jadi aku tertarik dengan cara dia mengemas suatu cerita tuh
Makanya jadi pas aku dapat skripnya aku baca dan ternyata wah ceritanya nih keren banget gitu, dan aku meranin karakter yang menurut aku juga nggak biasa dibanding aku yang sebelum-sebelumnya. Bisa dibilang pertama kali aku mendapat karakter yang punya trauma sedalam ini gitu. Jadi ketika aku baca skripnya dan aku lihat karakternya, terus aku juga tahu, dan di situ pasti aku udah tahu siapa aja yang bermain gitu, dan aku jadi makin semangat. Dan ya itu sih cerita. Terbebani nggak sih waktu karakternya nggak gampang ya, bukan sesuatu yang dekat dengan kamu gitu kan, terus kamu terbebani atau ada sesuatu nggak yang bikin waduh ini bisa nggak ya aku gitu, yang kau bikin self job gitu? Sebenarnya aku nggak pengen nganggap itu sebagai aku beban gitu, tapi ya aku nganggapnya itu sebagai karakter yang menarik dan challenging buat aku gali gitu. Jadi aku dari awal nggak pernah kayak ngecap ini karakter yang beban nih, aku harus kayak gini, enggak. Karena nanti bawaannya tuh pas main tuh gak enak aja di aku. Jadi kayak aku nganggap ini karakter yang menarik dan emang aku harus sungguh-sungguh untuk dapetin si Ombak ini, gitu sih. Dan akhirnya setelah mengalami sendiri, gimana kesan-kesannya bekerja sama dengan diarahin sama Mas Teddy? Seru banget, dan aku suka dengan cara dia mengemas cerita. Jadi aku dapat banyak inspirasi gitu, karena kebetulan aku juga kan lagi di kuliah film dan aku emang pengen ngambil directing gitu. Jadi aku dapat banyak banget pelajaran dari Mas Teddy, dari pemain-pemain lain juga, Mas Lukman, Mbak Ine. Jadi seneng banget gitu bisa jadi salah satu pemain di proyek ini. Sekalian menimba ilmu ya dari lain-lain ya. Kalau Mas Lukman mungkin nimba air. Salah dong. Ya. Gimana kesannya diarahkan sama Mas Teddy? Ya, jadi tuh aku kenal Teddy udah cukup lama. Tentunya selain sebagai teman, dengan karya-karyanya yang buat aku juga sangat buat aku bagus gitu. Bahkan sebelumnya bertahun-tahun yang lalu sebenarnya kita udah hampir sempat mau kerja sama dalam sebuah proyek film. Tapi balik lagi film itu berjalan sesuai dengan jodoh dan segala macam. Akhirnya produksi itu juga nggak jadi dilakukan, dan akhirnya panjang gitu perjalanannya sampai akhirnya bisa nih benar-benar kerjasama sama Teddy. Itu salah satu kayak gue harus jadi nih kerjasama sama Teddy. Akhirnya jadi di film Mungkin Kita Perlu Waktu, karena memang aku perlu waktu untuk akhirnya bisa bekerja sama dia. Betul. Pas banget itu. Setelah diarahin gimana? Iya, dari aku personally aja kenal gitu, Teddy tuh orangnya mungkin bukan orang yang meledak-meledak gitu. Tapi dia sangat fokus pada saat dia memberikan kayak bukan lu harus begini harus gitu, tapi the story itself gitu. Benang merahnya, fondasinya, sehingga kita as an actor sangat jelas ngelakuin apa yang seharusnya kita kerjakan gitu. Teddy itu juga bukan orang yang kayak memberikan sesuatu tuh dengan kayak pokoknya gue maunya begini. Kita tuh banyak banget diskusi. Nah ini kan sebuah kolaborasi ya. Jadi buat aku as an actor juga sangat penting adanya kolaborasi yang baik dengan sutradara. Dan aku ngedapetin itu di Teddy. Bagaimana dia juga, dan dia tuh tahu gitu gimana caranya dia masuk ke Bima, gimana dia cara masuk ke Ina, gimana caranya masuk ke aku gitu. That's sesuatu hal kelebihan dari Teddy gitu. Nggak serta-merta I'm the director, lo cuman wayang gua, ya udah lo kerjain gitu. Oke. Film ini ngebahas soal mental health ya, dan kebutuhan untuk berkomunikasi, bukan komunikasi, beririsan dengan psikolog ya. Menurut kalian apa sih pertandanya kalau kita tuh udah waktunya, kayaknya ini adalah momen yang pas aku untuk berkomunikasi dengan psikolog? Nah, mungkin Bima bisa jawab duluan. Karena bukan ada alasannya. Because di Gen Z sekarang itu sangat terbuka dengan hal tersebut gitu. Dibanding zaman kita dulu yang selalu nutupin apapun gitu. Silakan mungkin Bima duluan. Sebenarnya kalau menurut aku nggak ada waktu precise-nya kapan. Jadi balik lagi ke kondisi masing-masing, karena ada aja orang yang misalnya kena masalah sedikit pun dia butuh ke psikolog. Ada yang memang dia mentalnya mungkin lebih kuat, di masalah yang kecil dia nggak apa-apa, tapi masalah yang lebih berat. Jadi balik lagi ke diri kalian masing-masing gitu. Tapi menurut aku sih jangan takut ya. Maksudnya jangan takut buat kayak, aduh gue ntar dikata lebay nggak ya sama orang-orang, gue dibilang ini kayak enggak. Jadi memang gila nanti. Iya, nanti dikiranya gila, dikira terlalu lebay gimana tuh. Menurut aku jangan gitu. Jadi kapanpun kalian memang merasa kalian butuh ke psikolog, ya silahkan dicoba aja gitu. Dan jangan dengerin kata orang lah. Maksudnya itu kan diri kalian sendiri, kalian yang punya masalah. Sendiri juga iya, ya. Dan
kayak kalian yang akan menjalani hidup kalian gitu, jadi ngapain mikirin kata orang gitu. Jadi kalau memang udah merasa butuh ke psikolog, apapun masalahnya sekecil apapun silakan gitu. Ya Mantap itu sih gitu. itu menarik banget sih. Misalnya aku nambahin sedikit. Jadi kayak dari film ini aku belajar bahwa kalau orang mengalami kayak mental health atau something yang di pikiran dia yang mungkin dia juga sulit untuk gimana cara ngatasinnya, memang kesembuhan itu bisa terjadi kalau kita berani speak up atau mengungkapkan atau sharing atau mengkomunikasikan. Betul. Gitu. Mau komunikasikannya mau ke psikolog kek atau mungkin dengan tata cara kita beragama misalnya. Dan kita kayak berdoa kepada Tuhan, mungkin itu bisa meringankan beban kita gitu. Intinya kita perlu berani untuk mengungkapkan problem kita gitu. Dan menurut aku juga nggak ada takaran nih, misalnya masalah ini misalnya bisa aku, itu kan masalah kecil, kenapa lo harus kayak gitu? Kita punya latar belakang yang berbeda-beda, sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi it's not about masalah besar atau masalah kecil. Bisa jadi masalah kecil yang kita anggap ini besar buat dia gitu. Nah ini Masalah kecil pun bisa jadi gede kalau bisa misalnya jadi besar pada saat berlarut-larut atau kita mendiamkan itu atau even denial gitu. Betul. Berasa Jangan bahwa sampai. nggak ada yang salah ya. Hai Semis, jangan lupa buat nonton film Mungkin Kita Perlu Waktu tanggal 15 Mei 2025 di Sam Studio. Jangan sampai lupa. Dan jangan lupa untuk selalu berkomunikasi sama sekitar kita dan juga jangan ragu-ragu untuk ke psikolog kalau misalnya dibutuhkan. Sampai ketemu. Thank you.